Jam tangan yang ada di setiap podium di BTS 100 Ultra kemarin, baik di kategori 175, 100, dan 75 kilo. Yes, ini Amazfit T-Rex 3 Pro yang 44 mm yang sukses mencuri perhatian semua orang di BTS 100 Ultra kemarin. Di review sebelumnya, yang 48 mili gue bilang ini smartwatch yang kayaknya udah mirip ke sportwatch, tapi di review yang ini gue berani bilang kalau ini sepenuhnya udah sebuah sportwatch. Mirip sama versi 48 mm yang pernah gue review, jam ini menggunakan desain rugged. Bedanya, bezelnya ini sedikit lebih tipis. Menurut gue ini lebih kalem jadinya. Masih sama, jam ini menggunakan material grade 5 titanium alloy di bagian kayak bezel, tombolnya, protective bridge, dan nameplate-nya. Untuk bodinya, dia menggunakan fiber polymer. Amazfit lagi mengusung warna emas banget nih. Untuk pre-order yang 44 mm ini bakal tersedia dua warna, Arctic Gold dan Black Gold. Black Gold itu kayak yang gue pegang sekarang. Jujur Li, warna emasnya ini cakep banget. Kesan premium dan mewahnya dapet. Tapi mungkin menurut gue pribadi gue lebih suka yang warna silver. Semoga nanti dikeluarin juga ya. Tebalnya dia ada di 13,2 mm yang walaupun beda tipis sama versi 48 mm nya, tapi rasanya ini lebih pas aja gitu di tangan gua. Bobotnya ada di 46,8 gram. Masih terasa ringan banget nempel di tangan. Strapnya menggunakan material silikon dengan klasik pin buckle ukuran 20 mm. Tombolnya ada 4, gue suka. Gue memang lebih prefer jumlah tombol yang banyak, apalagi untuk sebuah smartwatch. Tombol ini kerasa solid dan kliki banget. Ada aksennya juga, jadi ada gripnya gitu pas nempel di kulit. Jam ini tahan air sampai 10 ATM atau bisa dibawa menyelam sampai 100 meter. Dan dia punya sertifikasi free diving sampai 45 meter. Amazfit sendiri klaim kalau jam ini tuh tahan air laut dan tahan karat. Bukan cuman bodinya, mic sama speakernya itu bisa digunakan waktu keadaan basah. Buat build quality-nya sih gokil ya menurut gua. Detailnya tuh rapi banget. Material yang menempel di kulit pun terasa sangat nyaman. Jam ini menggunakan ZipOS untuk bisa connect ke smartphone kita. Tersedia di App Store ataupun Google Play Store. Dia sudah menggunakan Wi-Fi 2.4, Bluetooth 5.2. Untuk head trackingnya sudah menggunakan BioTracker 6.0 PPG dengan 5 PD dan 2 LED. GPS-nya juga sudah menggunakan 6 positioning satelit dan sensornya juga lengkap. Kayak barometer, altimeter, juga temperatur udah ada. Layarnya menggunakan panel AMOLED 1,32 inci. Resolusinya 466 x 466 pixel dengan kerapatan pixel di 535 ppi. Peak brightness-nya ada di 3000 nits. Kacanya pun sudah menggunakan material sapphire glass. Layarnya ini punya detail yang cakep banget. Warnanya juga cakep, kontrasnya dapet, dan layarnya tuh sudah terang banget. Jadi buat kegiatan outdoor tuh bakal aman banget. UI sendiri terasa sangat smooth. Kalau kita geser ke kiri, ini ada notifikasi. Ke kanan kita masuk ke app list. Ke atas ini ada quick control panel, dan ke bawah ada shortcut cards yang kita bisa atur apa aja yang bakal muncul di sini. Untuk heart trackingnya sendiri sudah terasa akurat. Di sini gue autoin ya untuk heart rate dan blood oksigennya. Jadi jam ini akan measuring secara terus-terusan. Sleep trackingnya juga lengkap. Sudah ada sleep HRV. Di aplikasinya kita juga bisa lihat resting heart rate kita. Fitur BioCharge-nya juga sudah decent banget. Terakhir gue coba, fitur ini tuh baru aja rilis di beberapa jam Amazfit. Ada BioCharge Insight, di mana dia kasih summary tentang seberapa restorasi yang kita dapat dari istirahat kita. BioCharge ini udah live ya, jadi dia akan berkurang sejalan dengan waktu. Di sini ada Pi Score. Score ini adalah indikator intensitas aktivitas fisik harian kita. Semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin cukup aktivitas fisik yang kita lakukan. Di menu Exertion, kita juga disuguhi data fatigue level dan fitness level kita. Di sini juga ada training readiness yang angkanya belum keluar karena gue baru nyobain jam ini belum sampai 1 minggu. Di menu workout-nya sendiri kita bisa buat training plan menggunakan AI. Di sini ada exercise status juga. Kita bisa lihat perkiraan VO2 max kita. Terus ada score training load kita dan perkiraan full recovery time atau seberapa lama perkiraan waktu untuk kita recovery. Baterainya sendiri ada 500 mAh, di mana gue setting di always on display-nya on dan notifikasi selalu aktif. Gue coba charge full di hari Senin dan gue pakai full hari itu tiap hari. Di hari Kamis siang itu sisa 26%. Menurut gua sih ya, baterainya ini impresif sih. Ya gimana enggak, jam ini kan emang udah ready untuk ultramaraton. Amazfit sendiri klaim kalau jam ini bisa bertahan 26 jam di mode akurat GPS. Gua pakai buat lari 3 kali, 10 km, 5 km, dan 12 km di average pace gua di 6.30. Yang pertama, di sini terasa kalau GPS-nya tuh akurat banget. Bahkan menurut gua sama akuratnya dengan Sportwatch flagship merek sebelah yang harganya udah nyentuh di atas 10 juta. Dari sini kita bisa lihat garis trackingnya ya. Kalau semuanya tuh lurus, gak ada yang keluar-keluar dari jalur, baik di aplikasi Zepp ataupun di Strava. Terus dari 3 kali lari, jarak yang di-record di Strava sama persis sama dengan yang di-record di jam ini. Nggak kena pajak Strava sama sekali.
Terus data larinya juga lengkap banget. Ada power and weight, altitude, gradient distribution, cadence, stride, dan yang penting untuk memperbaiki running economics kita tuh kayak vertical oscillation, vertical ratio, ground contact time, dan dia juga bisa kasih perkiraan real time performance kita. Di sini dia juga punya flashlight yang punya 4 tingkat kecerahan dan bisa berubah jadi warna merah. Sayangnya nih gue belum sempet untuk coba trail running atau hiking. Terus kalian tahu kan kalau Amazfit ini adalah sponsor resmi olahraga high rock. Dan di sini langsung ada menu latihannya. Sayangnya nih, dalam minggu-minggu ini gue belum ada simulasi high rock juga, jadi belum sempat cobain. Dia juga sudah ada menu strength training yang sudah lengkap dengan reps-nya. Dan dia bakal kasih laporan otot mana aja yang paling kena impact selama kita latihan. Komplainnya masih sama, gue kurang suka sama magnetic chargingnya. Dia kecil, jadi harus hati-hati simpennya. Dan waktu nempel itu nggak kerasa kuat banget magnetnya. Sayangnya lagi, harga 44 milinya ini sama dengan harga 48 milinya di 6.599.000. Ya gue berharap lebih murah sih ya. Tapi dengan harga segitu, gue akuin kalau Amazfit T-Rex 3 Pro ini udah deliver experience dan fitur melebihi apa yang kita bayarkan. Gue bisa bilang, experience tuh mirip banget sama pakai jam-jam flagship di merek sebelah. Dan untuk sebuah smartwatch ini udah sangat decent lah. Apalagi dia banyak dipakai di podium BTS 100 Ultra kemarin kan, jadi kualitasnya nggak perlu diragukan. Ya jujur sayangnya, gue dapet yang warna emas. Sebenarnya warna emasnya bagus, cuman gue kurang serak aja. Kalau ini gue dapet yang warna silver, udah pasti gue pakai jadi jam daily gue. Jadi Amazfit, bolehlah ajak-ajak aku lari ultra.